Sayyidah Aisyah itu menghafal hadisnya Nabi Muhammad lebih dari 10.000 hadis. Jadi beliau meriwayatkan 2.200-an hadis, menjadi perawi yang nomor 4 terbanyak meriwayatkan hadisnya Nabi Muhammad, dan Sayyidah Aisyah menghafal lebih daripada 10.000 hadis. Selain beliau menghafal seluruh Al-Quran beserta dengan sebab nuzulnya, beserta dengan semua hukum yang terkaitan dengannya, beserta dengan semua cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran, sampai-sampai diriwayatkan ma ra'aina ahadan, katanya para tabi'in, katanya para sahabat, ma ra'aina ahadan afham fil Quran min Sayyidah Aisyah. Kami tidak pernah tahu ada orang lebih ngerti Al-Quran daripada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah sendiri meriwayatkan tentang dirinya, faqad qara'tul Quran, saya baca Al-Quran, ma min ayah min ayatil Quran, tidak ada satu dari ayat Al-Quran secara keseluruhan melainkan saya tahu kapan turunnya, saya paham sebab nuzulnya, saya ngerti semua hal yang terkait dengan Al-Quran tersebut, dengan ayat tersebut, sampai kepada tata bahasa Arabnya. Keren. Perempuan brilian, perempuan jenius dalam Islam. Karenanya nih, orang kalau belajar ilmu fikih gitu ya, dia pasti akan sangat berterima kasih kepada Sayyidah Aisyah. Saya salah satu di antara mereka, teman-teman. Saya banyak sekali belajar ilmu fikih. Dulu bawaan saya tuh kitab I'anatul Talibin, gitu kan. Saya nyaris hafal isi yang ada di dalam kitab I'anatul Talibin tuh 4 jilid, teman-teman. Zaman-zaman saya belajar gitu. Makanya saya nggak tahu-tahu urusan anak itu pindah pondok, anak itu berhenti mondok karena dilamar sama orang, gitu ya. Drama-dramanya anak-anak pondok pesantren dulu itu saya nggak tahu-tahu, karena saya tuh isinya belajar aja, bukan karena saya rajin, tapi karena saya seneng. Beda deh, belajar karena cinta dengan belajar karena rajin. Enggak, saya nggak rajin belajar, saya pemalas orang, tapi saya seneng belajar, teman-teman. Saya senang belajar, ya. Sayyidah Aisyah senang belajar, cinta belajar. Apa-apa nanya sama Nabi, apa-apa nanya sama Nabi. Kalau nggak paham nanya sama Nabi gitu. Bahkan sahabat paling pinter itu namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Katanya Nabi Muhammad, ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu, Ali adalah pintunya. Akan tapi berulang kali, beberapa momen Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ditanya tentang satu masalah. Sayyidina Ali menjawab, is'alu Aisyah fa innaha a'lam minni fi hadhil mas'alah. Tanyakan masalah ini kepada Sayyidah Aisyah, dia lebih tahu daripada saya dalam masalah ini. Tuh, diakui keilmuannya bahkan oleh kalangan sahabat laki-laki. Kurang keren apa, teman-teman? Kurang brilian apa? Akalnya, kecerdasannya, dan memorinya tentang ilmu agama ini. Seorang perempuan yang luar biasa pinternya. Maka siapapun darimu yang kepengen pinter, banyak-banyak nyambung sama Sayyidah Aisyah. Kalau kamu kepengen anak-anakmu jadi perempuan-perempuan pinter, suruh mereka dan dirimu juga banyak-banyak nyambung hati sama Sayyidah Aisyah. Kirimin Fatihah buat Sayyidah Aisyah, gitu ya. Nak, kamu belajar nih nak, sering-sering kirim Fatihah nak sama perempuan paling pintar, Sayyidah Aisyah. Terutama kalau dia adalah perempuan, ya kan? Suruh nyambung, biar nyambung ilmu sama Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Tuh teman-teman, di antaranya masalah qirat. Kata Nabi Muhammad, siapa yang nganterin jenazah, ikut nganter jenazah, siapa yang nyolatin jenazah, kalau ada orang meninggal dunia, falahu qirat, dia dapat pahala 1 qirat. Terlagi Nabi Muhammad bilang lagi, siapa yang nganterin jenazah, dia dapat pahala 1 qirat. Sahabat-sahabat tuh pada saling nanya, qirat apaan sih? Kagak ada yang ngerti. Sampai kemudian mereka nanya kepada Sayyidah Aisyah, wahai Sayyidah, ya,
kami banyak sekali mendengar Nabi Muhammad tuh bilang qirat, qirat gitu. Apa sih artinya qirat? Nabi tuh nyebutin siapa yang ikut nyolatin jenazah dia dapat 1 qirat, siapa yang nganterin jenazah sampai ke kubur gitu kan, nungguin sampai dikuburin dia dapat qirat. Itu qirat tuh artinya apa ya Tuan? Sayyidah Aisyah kemudian mengatakan, qirat itu saya udah pernah nanya sama Nabi Muhammad, itu artinya adalah bimil ijabalil Uhud, setimbangan seberat gunung Uhud. Sahabat begitu dengarnya mereka bilang, faqad dayya'nal qararid. Ya ampun, udah berapa gunung Uhud nih? Udah berapa banyak kirat-kirat yang kita lewatkan begitu aja. Kita kirain kirat tuh seinian gitu, kayak segenggam, apa sekuali gitu ya. Ternyata segunung Uhud, faqad dayya'nal qararid. Berapa banyak nih kirat-kirat yang udah terlewatkan, yang sudah kita sia-siakan. Hadisnya dari Sayyidah Aisyah. Banyak banget tuh teman-teman hal-hal yang diriwayatkannya oleh Sayyidah Aisyah alaiha ridwanullah dalam hukum agama Islam ini. Karena beliau memang paling banyak ngedengerin keterangan dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh kepada Sayyidah Aisyah mendidik. Ustazah, kita tuh ya kalau denger tentang Sayyidah Aisyah, yang paling sering tuh dibahas tuh mengenai kecemburuan. Betul apa enggak? Orang kalau bahas Sayyidah Aisyah urusannya urusan cemburu. Sampai-sampai kayak dipakai senjata gitu buat sebagian perempuan. Mudah-mudahan bukan kamu. Ya saya cemburu lah, Sayyidah Aisyah aja cemburu. Suami saya digangguin pelakor, cemburu lah, panas lah saya. Sayyidah Aisyah aja cemburu. Kan suka kayak gitu tuh. Suka ngambil ilmu buat dijadiin senjata. Ustazah emang bener Sayyidah Aisyah cemburu? Nih ya, di akhir kajian nih saya harus sampaikan sama kamu tuh. Sebenarnya saya tuh asalnya mau cerita tentang urusan kalung hilangnya Sayyidah Aisyah, itu pelajaran banget sih buat saya. Tapi karena waktu jua yang memisahkan kita. Ini urusan cemburu apa urusan ini nih? Kayu sampai kalung hilang nih. Urusan cemburu aja ya, karena ini tuh suka salah paham juga gitu orang. Nih teman-teman, Sayyidah Aisyah cemburu, iyakah? Iya. Tapi Sayyidah Aisyah itu cemburu dan tetap bertakwa. Ini poin penting. Kamu boleh cemburu, tapi kamu harus tetap bertakwa. Cemburunya orang bertakwa tuh beda sama cemburunya perempuan nggak takwa. Jadi jangan salah nih teman-teman. Kamu cemburu, kemudian kamu ikuti kemana suami kamu pergi. Ya itu namanya cemburu dan gak takwa. Kamu cemburu dan kemudian suami kamu ngajak ngomong, kamu manyun aja. Kayak ada perang gitu, kayak ada pedang gitu ya di leher suami kamu gitu. Itu namanya cemburu tapi gak takwa. Cemburu gitu, tapi kemudian cemburu dan kemudian kamu ngomel-ngomel, apalagi sampai ada piring terbang segala. Itu namanya cemburu dan tidak takwa, teman-teman saudariku sekalian.